Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke gimana sih tentang tarif pajak Badan dan BUP ini di perhitungannya. Jadi kalau ngomongin tentang tarif, itu yang pertama kita pikirkan itu juga tentang fasilitas gitu. Karena tarifnya bisa berbeda-beda karena adanya fasilitas yang bisa didapatkan karena memenuhi hal tertentu gitu. Nah, sekarang kita lihat dulu yang A itu dulu itu mulai tahun 2010 sampai dengan 2019. Jadi aku tadi typo ya, aku kira 2009, ternyata 2010 sampai 2019 itu 25%. Terus habis itu 2020-2021 seperti yang aku bilang dia 22% dan yang mulai 2022 baru 20% gitu. Itu untuk peredaran bruto yang lebih dari 50 miliar gitu. Kenapa kalau misalnya kurang dari 50 miliar emangnya ada apa gitu? Ada fasilitas pasal 31E. Jadi, ketika dia peredaran brutonya itu kurang dari sama dengan 50 miliar, pokoknya udah mentok nyampenya 50 miliar itu, kurang dari itu dia bakal dapat fasilitas pengurangan 50% dari yang A. Dari A itu berarti kalau 2020 ya berarti dari 22%. Berarti 11% gitu. Tapi nanti ada dibagi menjadi dua perhitungannya. Nanti kita lihat ya di slide selanjutnya. Jadi defaultnya pokoknya kalau sampai dengan 55 miliar ini nanti dia dapat fasilitas yang pengurangan 50% ini. Syarat selanjutnya kita lihat nanti. Nah, untuk itu sebelumnya kita harus menentukan kan peredaran brutonya itu berapa gitu. Nah, peredaran brutonya itu dari seluruh penghasilan yang dia punya. Entah itu dia final, entah itu dia tidak final, yang objek pajak ya berarti, ataupun bukan objek pajak atau BOP. Nah, terus fasilitas yang selanjutnya, yang terakhir itu kayak ini, kayak yang A ini, tapi dia merupakan perusahaan go public yang memenuhi A sampai D ini. Jadi, dia perusahaan go public yang 40% saham berada di bursa, terus sahamnya itu dimiliki minimal 300 pihak, kepemilikannya atas 300 pihak ini, 300 pihak ini kepemilikannya harus kurang dari 5% dan dipenuhi minimal 183 hari. Benar-benar ini kan, susah gitu untuk memenuhi empatnya ini. Tapi kalau misalnya memenuhi ya berarti dia akan mendapat pengurangan sejumlah 3%. Jadi misalnya dia 2020 kan berarti pakai yang tarif 22% ini kan. Nanti tarifnya jadi 19% gitu. Oke, jadi yang perlu diingat tadi, peredaran brutonya terdiri dari semua penghasilannya ya, untuk menentukan fasilitas yang bakal dia dapatkan, gitu. Antara A sama C ini sih. Kalau yang go public, dia lebih ke persyaratan A sampai D, gitu. Nah, terus yang aku bilang tadi, yang untuk pengurangan 50% ini kan harus memenuhi, pokoknya dia ini dulu deh, peredaran brutonya 50 miliar dulu itu terpenuhi dulu gitu. Nah, kalau memang dia itu kurang dari sama dengan 50 miliar, perhitungan tadi kan ada dua kan. Dia bakal dapat fasilitas yang 50% ini itu atas yang 4,8 miliar aja. Yang kurang dari 4,8 miliar maksudnya. Jadi yang udah mencapai 4,8 miliar dan sampai 50 miliar ini bakal kena tarif umum seperti biasa, yaitu di sini 25% kalau sebelum 2020, 22% kalau udah sampai 2020 gitu kan. Nah, terus gimana dong cara ngebedain mana yang
dapat fasilitas yang tadi sampai 4,8 miliar ini, atau yang nggak dapat fasilitas, itu ada rumusnya, yaitu yang dapat fasilitas itu 4,8 miliar dikali PHKP dia berapa, dibagi sama peredaran brutonya. Gitu. Nah, yang ini sisanya yang nggak dapat fasilitas, ya berarti tinggal PHKP-nya ini dikurangin sama yang dapat fasilitas berapa gitu. Lebih enaknya kita ilustrasiin langsung di ininya aja ya, di angka. Soalnya biasanya nggak nggak kedetek gitu. Nah ini kan, misalnya di sini itu peredaran brutonya dia berapa? Jadi kita lihat dulu peredaran brutonya kan. Pertama yang harus kita hitung adalah peredaran bruto. Nah, peredaran brutonya dia adalah 25 miliar atas seluruh penghasilannya dia. Baik dia itu final ataupun dari usaha, kan semua dimasukin kan di sini. Nah, kalau dia kurang dari 50 miliar ini, berarti kan dia kena apa tuh, dapat fasilitas 31E ini kan. Nah, terus habis itu yang dapat fasilitas 50% itu tadi cuman yang 4,8. Untuk itu kita hitung ya dapat fasilitas adalah 4,8 dikali sama PHKP-nya. PHKP-nya di sini udah dihitung, PHKP-nya sejumlah 5,5 ini. Terus dibagi sama PH brutonya, peredaran brutonya dia itu berapa? 25 miliar tadi. Dapatlah 1056 gitu. Nah, ini 1056 ini yang bakal dapat fasilitas 11%, 50% dikali 22% ini. Nah, terus yang nggak dapat fasilitas berarti gimana? Yang nggak dapat fasilitas ya berarti tinggal mengurangkan PHKP-nya ini dikurangin sama yang dapat fasilitas kan 1056 ini. Nah, ini berarti yang nggak dapat fasilitas gitu. Dikaliin sama 22% langsung. Karena tadi yang dapat fasilitas cuma 4,8 doang gitu. Oke, kita lanjut ya ke ilustrasinya. Jadi, kalau langkahnya secara langkah ya guys, kita mulai dari sini. Apakah dia itu diidentifikasi, apakah dia itu go public atau enggak. Kalau dia go public kan nanti bisa diidentifikasi apakah dia memenuhi yang A sampai D tadi. Dia itu minimal harus 40% lah di bursa, minimal 5%, apa itu tiap pemegangnya itu kurang dari 5% kepemilikannya, yang itu tadi loh, yang A sampai D. Nah, kalau memenuhi ya berarti dia dapat pengurangan 3%. Kalau nggak memenuhi ya berarti hitung peredaran brutonya dia itu berapa. Menghitung peredaran bruto itu untuk menentukan apakah dia dapat fasilitas yang kurang dari 50 miliar ini. Maka peredaran brutonya itu dihitung dari final, tidak final, dan bukan objek. Kalau dia ternyata ini 25 miliar kurang dari ini kan guys, kurang dari 50 miliar, maka dia nanti dapat fasilitas pasal 31E. Baru dia dihitung kayak tadi gitu. Nah, di sini kalau kita baca soalnya, jadi ada persyaratan terbuka tertentu. Terus kita identifikasikan, yang pertama mau identifikasi yang bakal diperhitungkan di akhir tahun kan memisahkan final dan tidak final. Cara cepatnya ya tinggal mana yang objek pajak gitu kan. Di sini sewa gedung berarti kan final, ini enggak. No. Terus habis itu sewa peralatan kantor, nah ini ya. Berarti kan 8 juta ini dikurangin sama 3750. 8 juta dikurangi 3750 itu adalah 4250 kan. 4250 ini, terus yang C kita lihat. Yang C itu penghasilan dari penjualan saham di luar negeri. Nah, ini iya, karena kan bukan di bursa ya.
Berarti ditambah 1.200.000. 1.200.000 ini 1,2 miliar maksudnya. Berarti dapat 5.450. 450. Nah, terus habis itu penghasilan dividen. Nah, dividen ini karena nggak diketahui dari dalam negeri atau luar negeri, kita asumsikan dia BOP aja ya. Terus habis itu kalau mau secara runtut itu kayak gini. Kita tulis koreksi fiskalnya. Nih, peredaran bruto komersialnya kita udah identifikasi di pertama untuk menentukan fasilitasnya. Terus habis itu kita kurangkan dengan koreksi fiskalnya, yaitu sebelumnya kita kurangin sama biayanya kan. Ini kan kayak COGS-nya gitu kan. Nah, dapat peredaran neto komersialnya adalah 1.4.250. Ini udah termasuk final sama BOP-nya, ya kan? Untuk itu kita harus melakukan koreksi fiskal. Koreksi fiskalnya ada positif sama negatif. Terus kenapa biaya 3M sewa gedung ini dia masuk positif? Karena sewa gedung itu kan final. Jadi mungkin aku ada typo di video sebelumnya ya. Untuk biaya 3M yang memelihara dan sebagainya itu, untuk memelihara penghasilan pokoknya. Nah, itu adalah biaya, baik itu langsung ataupun tidak langsung, yang boleh dibiayakan, boleh dikurangkan di penghasilan kita, selama dia itu bukan final, maksudnya bukan final ataupun BOP gitu. Jadi karena di sini dia final, berarti harus dikeluarkan dong. Karena dia itu tadi udah terlanjur dikurangkan di sini, berarti harus ditambahkan di sini. Maka kalau biaya bertambah, dia itu mengurangi penghasilan, makanya fiskal positif. Terus koreksi fiskal negatif. Terus tadi ya, kenapa biaya sewa perlengkapan kantor kendaraan dia nggak masuk koreksi fiskal ya? Karena di sini emang harus dikurangkan. Dia kan PAT, merupakan objek pajak gitu kan. Nah, koreksi fiskal negatifnya dari yang mengurangi pendapatan kita kan. Berarti pengurangan pendapatan ini, penghasilan yang dikurangkan, yang final dia koreksi fiskal negatif. Penghasilan bukan objek pajak juga harus dikurangkan, berarti negatif. Dari penjualan tanah atau bangunan juga negatif. Nah, di sini tuh ada typo sebenarnya guys. Ini loh, 1.250 ini di soal itu harusnya kan 1.300 pertama. Tapi tuh di sini jadi 1.250, makanya hasilnya beda sama perhitungan itu tadi 5.450. Jadi di sini itu harusnya adalah 1.300. Jadi hasil akhirnya harusnya 5.450 gitu. Gitu ya guys. Pakai yang ini aja. Yang udah dibenerin ini. Nah, terus kita lanjut. Diproporsikan secara tadi. Berarti ini harus diganti ya. Yang ini PHKP-nya harusnya 5.450. 5.450 kan. Boleh diganti sendiri ya. Di sini juga hasilnya jadi beda. Ini harusnya 5.450 gitu. Jadi kalau ini harus perlu penyesuaian lagi ya. Boleh dihitung ulang sama kalian sendiri. Nah, oke. Sekian, nanti kita bahas di kredit pajak di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.